Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam ini telah masuk pada penanggalan 19 Rabiul Awal 1439 Hijrah. Kita mendapatkan kesempatan yang sungguh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan untuk bisa terus meniti nilai-nilai ibadah kita, menutupi kekurangan kita, sehingga dengan bekal itu saat kita pada waktunya kembali kepada Allah, insyaallah sudah semakin lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai tadi kita sudah awali jumpa kita di maghrib ini dengan menunaikan salat maghrib berjamaah, sunnah dari Al-Quran, bahkan dari hadis-hadis Nabi SAW, adalah kita mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan kita sampai maghrib ini, terkhusus amalan salat maghrib beserta amalan-amalan sunnahnya. Teman-teman sekalian, jumpa kita malam ini cukup spesial. Dan bahasan AQS Al-Quran Sunnah Solution pada malam ini juga menjadi istimewa, karena tidak sekedar membahas tentang topik yang juga terkait dengan materi kita, tapi lebih istimewa untuk malam ini dengan menghadirkan juga insyaallah tamu sahabat dan saudara kita yang juga cukup istimewa. Sebetulnya ada satu kursi lagi, cuman kami simpan di belakang karena nampaknya sampai malam ini orangnya tidak datang gitu ya. Kami simpan di belakang. Sama, beliau punya masalah dengan Abu, saya punya masalah dengan Abu, jadi abu-abu ya. Baik. Jadi setiap yang abu-abu itu tidak jelas. Karena itu kursinya kita taruh di belakang. Baik, kita yang hitam putih saja ya. Baik. Kami putih, antum hitam lah, jelas dia begitu. Baik, sudah. Kita coba buka sedikit pelan-pelan. Kita ini teman-teman sekalian sedang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kini anugerah yang luar biasa. Itu tidak didapati barangkali dalam waktu yang singkat, butuh tenunan waktu bahkan bertahun-tahun. Apa anugerah itu? Yaitu anugerah semangat yang dihadirkan pada kolbu muslim Indonesia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan yang lebih mulia. Apa pendekatan dengan lebih mulia itu? Inilah yang terbaik teman-teman sekalian. Ternyata pendekatan kepada Allah dengan ranah ibadah itu pesan dari Nabi-Nya akan lebih mulia jika itu dilengkapi, diawali dengan bekal pengetahuan. Anda ingin sholat, Anda belajar bagaimana cara sholat yang baik. Anda ingin zakat, Anda belajar bagaimana cara zakat yang baik. Anda ingin haji, Anda belajar bagaimana cara haji yang baik. Dan tempat ketika Nabi mengajarkan pengetahuan itu adalah masjid. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi di situ ada tempat untuk ta'lim, ada ahlus sufah, ada tempat untuk berinfak, ada tempat untuk berbagi dalam kebaikan, ada tempat untuk bisa mengentaskan segala kegelisahan. Alhamdulillah, saat-saat ini, momentum yang paling membahagiakan saat ini, Allah tanamkan dalam jiwa-jiwa muslim Indonesia kesenangan, kebahagiaan untuk datang ke masjid, merapatkan barisan di masjid untuk memenuhi majlis-majlis ta'lim. Kami kunjungi beberapa tempat di Indonesia, Masya Allah, dari Jawanya sampai ke ujungnya, sampai ke Sumateranya, sampai ke Sulawesinya, sampai ke Kalimantannya. Berita baiknya bagi kita, ada cahaya-cahaya Islam mulai terpancar di masjid
yang dengan itu kita kirimkan inspirasi pada dunia. Insya Allah Islam akan muncul warnanya dari Indonesia dan memberikan nilai-nilai kemuliaan bagi seluruh dunia, insya Allah. Takbir. Namun fitrah dalam kehidupan, setiap ada kebaikan itu akan ada bersanding dengan lawannya yang tidak baik. Bukan untuk menghadirkan sebuah kesulitan bagi kita untuk menghadapi kebaikan, bukan. Tapi hadirnya tantangan itu, satu, supaya Allah bisa menguji kita di mana kesungguhan kita untuk bisa menampilkan kebaikan itu, sekaligus untuk memberikan pahala-pahala terbaik bagi kita semuanya. Karena itu, saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya dusta. Supaya dengan dusta itu bukan berarti kita mesti berdusta, bukan. Dengan dusta itu diciptakan untuk menguji apakah kejujuran kita konsisten atau tidak. Ketika kita jujur, pahala diberikan. Ketika kita berusaha, ada ikhtiar semakin lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal saat ini umat Islam bersatu untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam berbangsa kita, bukan ingin merubah bangsa ini jadi bangsa yang berbeda asas atau misalnya, mohon maaf, dasarnya. Itu tidak perlu dilakukan. Negara kita Indonesia sudah bagus, asasnya sudah bagus, bahkan segala pasalnya mewakili kita untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan berbangsa kita. Yang sekarang kurang di kita itu, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai undang-undang dalam bentuk mengamalkan nilai ibadah dalam kehidupan kita. Perhatikan dasar negara kita, Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Cara memahaminya pasal 29. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menerjemahkan pasal ini supaya negara bisa menjamin penduduknya bisa mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kalau kita beribadah dengan nilai-nilai Islam, itu dijamin oleh undang-undang. Bagaimana cara beribadah itu? Dalam Islam cara ibadahnya mesti kafah, menerjemahkan nilai-nilai keislaman dalam lingkup kehidupan kita. Maka bagaimana saat memandang, pandangannya Islami, lihat yang baik-baik, yang jelek tinggalkan. Tapi terjemahnya yang bagus ya, sendal baik ambil, sendal jelek tinggalkan. Bukan yang gitu ya. Yang menurut Allah baik kita ambil, yang jelek tinggalkan. Lisannya baik, tidak ada lisan dusta. Telinganya baik, tidak mendengar yang buruk-buruk, termasuk tangan sampai ujung kakinya. Maka dari itulah kalau umat Islam di Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia, semuanya menerapkan nilai Islam dalam kehidupan. Pengusaha tangannya baik, tidak ada maksiat dengan tangan. Maaf, misal diplomat, birokrat, militer, kita rakyat dan sebagainya, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki baik. Maka demi Allah saya katakan akan tentram kehidupan di bumi Indonesia ini dalam nilai-nilai yang terbaik. Baik hubungan kita dengan orang sesama muslim ataupun juga muslim dengan non muslim, insya Allah akan tercipta kebaikan-kebaikan. Tidak ada sejarahnya ketika orang Islam bisa memberikan warna dalam kehidupan dunia, tidak ada sejarahnya ketidakcocokan dengan umat yang lain. Silahkan cek dimanapun. Islam di Arab, begitu muncul tantangan dihadapi, masuk Islam di puncaknya, ternyata yang di bawahnya bisa hidup dengan damai. Islam dibawa ke Spanyol di Eropa, begitu diterapkan nilai Islam, yang muncul peradaban, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Baghdad, Babilonia, muncul nilai Islam, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Nusantara, yang Hindu tenang, yang Buddha tenang, yang lain tenang. Jadi jika antum berislam sekarang, membuat tetangga-tetangga kita yang Nasrani tidak tenang, membuat yang Hindu tidak tenang, membuat yang Buddha tidak tenang dengan sikap kita, maka ada yang salah dengan keislaman kita. Ada nilai-nilai yang harus kita praktikkan. Hanya tantangannya, ketika sekarang orang semangat untuk bersatu menghadirkan nilai Islam, kita dihadapkan pada tantangan untuk menguji ketangguhan kita dalam menerapkan nilai keislaman itu. Di antara ujian itu teman-teman sekalian, kalau datang dari luar, barangkali akan lebih banyak kelihatan. Tapi ini datang dari dalam diri kita sendiri, dalam tubuh umat Islam sendiri. Dah penyakitnya kadang tidak sadar kita pun melakukan itu. Apa diantaranya? Satu adab. Adab di dunia maya, adab di dunia nyata. Ini yang jadi kelemahan kita sekarang. Banyak orang ke majelis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab. Padahal ulama dulu, bahkan ada yang menyebut teman-teman yang ikut kajian salaf dan sebagainya, ingat, ulama salaf itu dulu, itu mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Bahkan ada yang belajar adabnya sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, belajar ilmunya 10 tahun. Adab didahulukan, ketika adab dapat baru ilmu muncul. Imam An-Nawawi, kebanyakan orang mengkajinya Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Padahal yang beliau tulis pertama kali tentang adabnya dulu, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Begitu menguasai adabnya, Al-Arba'in akan cepat dikuasai. Riyadhus Shalihin akan gampang dipahami. Al-Majmu'nya akan gampang kita telan. Adabnya dulu.
Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari menulis 19 kitab. Sebelum menulis Risalah Ahlus Sunnah Al Jamaah, ya, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dan turunan yang lainnya. Yang ditulis pertama apa? Kitab adab dulu. Jadi ini kelemahan kita sekarang, sehingga mohon maaf kita ingin menegakkan nilai Islam di dunia maya, adabnya hilang. Adabnya hilang. Silakan cek betapa banyak di antara kita saling mencela. Betapa banyak di antara kita saling menuduh. Betapa banyak di antara kita mohon maaf saling menyalahkan, saling membuat hal yang tidak baik dalam kehidupan. Padahal antum tahu ketika mengerjakan itu salah. Tapi kenapa bisa muncul? Ada sesuatu yang mesti kita kaji. Dan yang hebat teman-teman sekalian, dunia nyata pun tidak ingin ketinggalan. Hadir di lingkungan kita dalam nilai-nilai dunia nyata yang sekarang dihadapkan pada tantangan besar kepada kita. Inilah kemudian ada yang mengaku muslim, hadir di sekitaran kita, tapi tidak beradab, bukan hanya dengan sesama makhluk, tapi bahkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan. Karena itulah malam ini kita coba akan kupas teman-teman sekalian, wilayah-wilayah adab itu, bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya, dan berita hebatnya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 hari kebelakang ini Allah telah titipkan di lisan-lisan dan tulisan tangan orang ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nilai-nilai pengetahuan yang Allah tanamkan pada kita sebagai informasi besar bahwa kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada sesuatu yang kita bisa kaji malam ini, plus saya datangkan dengan kitabnya, dengan referensinya yang telah ditulis ratusan tahun yang lalu. Ternyata kita dapatkan sekarang nilai-nilainya, plus dengan tokoh-tokohnya, plus dengan data-datanya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa menyikapi dengan baik, dan nanti kita akan berbagi dengan Ustadz Felix. Tapi ingat, pembicaraan kita pembicaraan yang ilmiah. Ilmiah itu sifatnya ada argumentasi, ada data, ada hitamnya, ada putihnya. Yang abu-abu tidak kita bahas, ya.